Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih kepada Mas Cahya telah meluangkan waktunya. Nah, sekarang di sini saya izinkan saya untuk menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam alur operasional dan bagaimana perubahan tersebut meningkatkan efisien untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk pertama ini profil usaha Pet Shop Cahya Baru itu nama unit UMKM-nya adalah Pet Shop Cahya Baru, jenis usahanya adalah pet shop dan nama pemilik usahanya ini adalah Ikhlas Adi Cahya. Lokasinya itu ada di Kota Bandung, Jalan Pasar Burung, Sukahaji. Nah, lama usahanya ini udah 10 tahun, jumlah pekerjanya ada 7 orang. Layanannya itu menjual aksesoris dan pakan hewan. Nah, untuk uraian kerjanya itu sudah saya lebih benarkan lah. Nah, yang pertama itu peran owner, deskripsi kerjanya itu melakukan pengendalian secara keseluruhan atau aktivitas. Lalu yang keduanya itu ada merekrut pekerja sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ini memberi arahan kerja, memberikan gambaran besar mengenai produk yang dijual. Nah, yang keempat ada memastikan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Nah, yang kelima ini ada mengawasi kinerja. Lalu yang ketujuh itu ada membantu menggantikan peran karyawan yang berhalangan hadir. Dan yang kedelapan ada quality control dalam setiap proses. Dan yang terakhir itu ada menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder luar dalam rangka keberlangsungan usaha. Nah, untuk peran bendahara ini, deskripsi kerjanya itu ada melaporkan pendapatan harian, melaporkan semua transaksi keluar masuk barang kepada sekretaris dan juga owner, lalu ada menerima laporan uang eh, keluar dan masuknya. Nah, yang ketiga ini peran sekretaris. Nah, awalnya itu sekretaris eh, tidak ada dan menurut saya itu sekretaris diadakan itu lebih baik karena peran sekretaris itu sangat membantu. Pertama, membuat surat persuratan, lalu membuat laporan uang harian dan bulanan agar tertata dan kita tahu gitu pendapatan kita dan pengeluaran kita itu di hari itu tuh ada berapa. Nah, untuk peran yang keempat itu ada kasir. Nah, kasir ini itu deskripsi kerjanya itu menerima uang masuk dari pelanggan dan mengkonfirmasi uang keluar dan masuk kepada bendahara. Nah, untuk peran yang kelima ada pelayan. Di sini deskripsi kerjanya itu ada melayani pelanggan dengan baik dan menata barang itu dengan rapi. Nah, untuk peran terakhir itu ada logistik. Nah, deskripsi kerjanya itu ada melakukan perencanaan dan pengadaan barang, lalu memberi barang yang sudah habis, terus mendelivery barang pesanan pelanggan, lalu mengecek barang dan melaporkan kepada owner bila ada produk yang sudah expired. Oke, untuk permasalahan pertama itu saya mendengar dari ceritanya Mas Cahya ini pada awalnya UMKM ini itu hanya mendapatkan pendapatan itu yang monoton. Setelah mendatangi ke tempat pun saya survei tempatnya, melihat ternyata memang banyak yang harus dirubah dari kebersihan, kelalaian para pegawai, dan kurang efektifnya job desk dari logistik, dan juga tidak adanya sekretaris untuk membuat laporan akhir agar memudahkan untuk mengecek pendapatan harian. Nah, setelah didiskusikan dengan para mentor, jadi di sini saya tidak sendiri untuk menyusun SOP UMKM ini. Saya ditemani dengan beberapa mentor dan hasil akhir yang telah didapatkan di dalam diskusi tersebut itu dengan menambahkan peran logistik untuk membeli dan menjual dengan mengantarkan sendiri agar meminimalisir si uang keluar untuk menyewa kurir kan awalnya itu untuk membeli-beli barang itu lewat kurir. Nah, agar mengepres si eh, uang keluaran dari sewa kurir itu diadakanlah eh, tambahan peran dari logistik. Selain itu ditambahkannya peran sekretaris juga karena menurut saya UMKM ini tuh selalu kewalahan lah untuk mengecek laporan keuangannya. Dan karena hasil uang yang telah diminimalisir ditambahkannya peran logistik tadi, uang tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam modal.
biar bisa mendapatkan barang yang lebih. Karena penambahan modalnya ini tuh akan menambah barang persediaan. Nah, karena akan menambahkan barang persediaan, dibuatlah skema map denah yang telah ditata rapi agar barang persediaan tuh bisa masuk semua ke dalam toko gitu. Setelah itu tuh disarankan juga dari mentor-mentor tuh untuk memberi respon terhadap kualitas barang yang dibeli dari supplier agar meminimalisir barang gagal terjual. Nah, eh, setelah di apa namanya kayak di list tuh barang-barang yang udah mau expire itu disarankan juga dari para mentor tuh untuk memberi diskon barang yang eh, udah mendekati expire agar meminimalisir kerugian yang membengkak dan mendapatkan atensi dari pelanggan karena pelanggan siapa sih yang nggak tergiur dengan harga miring gitu. Nah, untuk dalam hal efektivitas menjalankan peran-peran di dalam struktur organisasi kerja, uraian kerjanya itu atau uraian kerja dan prosedur kerja itu pemilik usaha itu masih selalu dominan merangkap banyak peran karena keterbatasannya kapasitas para sumber daya yang tersedia. Dan pada akhirnya pun Mas Yahya ini pun kewalahan untuk membuat ketidakstabilan di usaha ini. Nah, jenis usaha ini juga menghadapi permasalahan yang banyak dihadapi untuk UMKM. Menurut saya itu baik dari keterbatasan internal maupun situasi yang eksternal yang membuat daya upayanya itu untuk naik kelas menjadi usaha kecil itu agak susah. Nah, saya telah menguraikan di sini tuh ada faktor-faktor internal yang membatasi terkait dengan visi bisnis dan kemampuan manajerial itu dengan pertama keterbatasan modal. Nah, gimana sih cara solusi untuk keterbatasan modal ini? Kami menyarankan itu untuk mencari alternatif sumber pendanaan seperti peminjaman dari bank lokal atau koperasi. Nah, untuk yang kedua itu bisa melakukan audit keuangan untuk mengidentifikasi di mana pengeluaran itu dapat dikurangi atau dipindahkan ke arah yang lebih penting. Seperti yang tadi dicontohkan itu ada logistik yang ditambahkan perannya itu agar meminimalisir uang yang dikeluarkan untuk membayar kurir. Nah, untuk yang kedua, SDM-nya itu tuh kan biasanya itu banyak yang tidak sesuai kriteria. Nah, solusi dari SDM tidak sesuai kriteria itu, menurut saya itu tuh bisa dibangun lah jaringan dengan komunitas pebisnis dan UKM Petshop itu bisa sharing gitu kayak bagaimana sih cara bekerja di tempat ini, terus setelah itu dilakukanlah pencerdasan atau mengikuti program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terjangkau atau bahkan gratis agar si keterampilan para pekerja-pekerjanya itu tuh lebih meningkat dan apa ya lebih lebih memiliki komitmen yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada alur kerjanya itu yang lambat. Nah, supaya alur kerja yang lambat ini tuh tidak terjadi lagi, saran dari saya itu bisa menyusun jadwal kerja yang lebih jelas untuk menciptakan manajemen waktu yang lebih terstruktur. Nah, yang kedua itu tuh menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk menyeimbangkan pekerja dan kehidupan pribadi para pekerjanya itu dengan lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada memberikan afeksi. Nah, afeksi ini pun bisa membuat si loyalitas dan si komitmen para pekerja itu tinggi karena siapa yang nggak suka untuk diberi hadiah karena hasil dari kerja kerasnya mereka gitu. Nah, untuk yang keempat permasalahan dari eksternal itu ada di internalnya itu ada branding. Nah, permasalahan di branding ini tuh menurut saya bisa membuat promosi terkait barang-barang yang dijual gitu. Seperti yang tadi dibilang, ketika ada barang-barang yang udah hampir expire, bisa itu dibuat promosi didiskonkan agar si para pelanggan-pelanggannya itu menarik. Nah, sementara tadi kan sudah dijabarkan permasalahan-permasalahan internal lah. Sekarang permasalahan eksternalnya itu pertama kita itu bisa apa ya bisa memanfaatkan sebagai
leverage yang juga belum nampak, misalnya seperti keberadaan mentor bisnis dan komunitas usaha yang relevan untuk berbagi wawasan, terus berbagi pengalaman, terus akses modal yang disediakan oleh program negara maupun crowdfunding lebih mudah diperoleh bila data profil entitas UMKM ini dikenal dan dipromosikan oleh komunitas. Lalu tiga, memperluas penetrasi pasar yang masih sangat sederhana dan jangkauannya itu terbatas. Nah, untuk kesehatan dan keamanan si para pekerjanya itu, pertama kita bisa memastikan para pekerja ini membersihkan tempatnya agar tidak menjadi sarang penyakit. Lalu yang kedua itu ada menyediakan kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, untuk penanganan cedera kecil. Nah, setelah ini saya akan menjabarkan SOP-SOP dari penerimaan barang pertama. Nah, prosedur penerimaan barang ini itu dimulai dari mengecek ketersediaan barang dan membeli barang. Lalu yang kedua itu ada mencatat barang yang dibutuhkan. Setelah dicatat barang yang dibutuhkan itu dibelilah barang yang dibutuhkan. Lalu setelah dibeli, sebelum dibeli, cek dulu kualitas barang yang akan dibeli, apakah sudah sesuai dengan standar ataupun tidak. Jika tidak, berikanlah umpan balik pada supplier. Eh, Jika iya, penyimpanan barang itu dibeli dan disimpan. Setelah itu, masuk ke prosedur pelayanan. Nah, setelah tadi eh, penyimpanan barang-barang yang sudah dibeli, SOP dari pelayan ini tuh merapihkan dan membereskan tempat dan menyiapkan barang yang akan dijual oleh si pelayan. Nah, pelayan juga memeriksa kualitas barang harian. Lalu si pelayan ini menyambut pelanggan dengan ramah. Setelah itu pelanggan membelilah barang. Jika pelanggan ini membeli untuk di delivery, maka diantarkanlah barang sesuai dengan tujuan oleh logistik. Jika tidak atau membeli di tempat, si pelayan ini tuh bisa membungkus barang yang akan dibeli. Setelah itu, pembayaran dilakukan dengan cash atau transfer dari pelanggan ke kasir. Nah, setelah itu kasir juga mencatat pembayaran, dicatat di dalam buku dengan menyertakan tanggal. Nah, lalu yang terakhir itu ada prosedur laporan akhir. Nah, SOP untuk laporan harian ini itu pencatatan pertama itu pencatatan stok barang yang masih tersedia itu dilakukan oleh logistik. Lalu yang kedua itu merapikan membereskan tempat dan barang yang masih tersedia itu oleh si pelayan. Nah, yang ketiga ini tuh setor pemasukan dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran. Ini biasanya dilakukan tuh oleh kasir ke bendahara. Nah, setelah menerima setoran dan melaporkan untuk pembuatan kas tadi, sorry, untuk setelah setor pemasukan dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran, bendahara itu tuh menerima setoran dan melaporkan untuk pembuatan kas. Nah, setelah bendahara meminta pembuatan kas kepada sekretaris, sekretaris pun akhirnya membuatkan laporan harian kepada owner, itu Mas Cahya. Nah, sekian dari saya. Semoga melalui SOP ini itu diharapkan UMKM Pet Shop Cahaya ini dapat menjalankan proses jual beli secara efisien, konsisten, dan Amin. aman. Dengan mematuhi langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, meminimalkan risiko kecelakaan atau kesalahan pekerja, setelah menjaga Ya, terima kesehatan, kasih. keselamatan para pekerja. Nah, dan UMKM Pet Shop Cahaya baru ini dapat mencapai tingkat kinerja yang optimal dan memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Oke, sekian dari saya terkait menjelaskan SOP dan perubahan yang telah Terima kasih. saya buat. Oke, sama-sama Mas. Oke, selanjutnya paling saya akan tutup eh, sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.